Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Bit Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan memberikan informasi yang sangat penting tentang TKA untuk SD dan SMP tahun 2026 ya. Nah, ini ada info terbaru untuk persiapan geladi bersih ya, TKA SD SMP 2026. Silakan teman-teman wajib simak ya informasinya supaya nanti tidak ketinggalan informasi gitu ya. Dan kemudian teman-teman saya harapkan jangan di skip-skip nontonnya ya, supaya nanti tidak gagal paham dan mendapatkan informasi yang validnya itu seperti apa. Nah, silakan teman-teman bisa cek di web TKA ya. Bisa cek di web TKA. Nah, ini ada informasinya. Saya perbesar dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Pengumuman untuk persiapan geladi TKA. Ya, jadi untuk pengumuman persiapan geladi TKA ini untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS dan seterusnya ya. Nah, sebagai bagian dari persiapan geladi TKA jenjang SDMI, SMP MTS, dan satuan pendidikan yang sederajat, berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan ya, segera nih bahasanya. Ada 5 teman-teman ya, yang sudah harus dilakukan sampai dengan batas waktu terakhir nanti. Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama yang harus selesai teman-teman ya, menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendataan sampai pada cetak dan upload SPTJM. Jadi nanti teman-teman itu diharapkan sudah sampai dengan cetak dan upload SPTJM. Gitu ya. Itu sudah harus. Tutorialnya sudah saya sampaikan nih di sini ya. Kemudian yang kedua, melengkapi data infrastruktur satuan pendidikan. Itu loh teman-teman ya, yang ada di bagian infrastruktur tuh, itu harus dilengkapi gitu, jika memang belum. Yang ketiga, memilih status dan moda pelaksana. Apakah itu online atau semi online gitu ya, apakah mandiri atau menumpang, itu sudah harus ditentukan gitu. Kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian mengatur gelombang dan sesi. Nah, kelima ini sudah harus selesai untuk persiapan geladi bersih dan nanti pelaksanaan TKA yang sesungguhnya. Nah, kalau ini tanggal-tanggal pentingnya nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan juga, jangan di skip-skip ya, supaya nanti tidak gagal paham. Nah, yang harus selesai dulu itu yang 5 ini ya. Nah, yang mana saja? Kita masuk ke web, teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini sampai dengan SPTJM ya, sampai dengan sinilah. Ini teman-teman masuk ke sini, ke administrasi tes. Nah, di sini. Yang dimaksud melengkapi data infrastruktur satuan pendidikan ini di sini. Status dan infrastruktur di sini. Nah, klik saja. Nah, silahkan di sini. Ini sudah harus selesai dan harus tersimpan teman-teman ya. Dan sudah harus tersimpan seperti itu. Nah, silahkan di sini ya. Nah, ini emailnya silahkan dimasukkan ya, email sekolah. Nah, di sini teman-teman ya, status pelaksanaan itu jika mandiri pilih mandiri, diklik aja. Jika menumpang ya dicentangnya di sini, dikliknya maksudnya. Kemudian menumpangnya itu ke sekolah mana ya, silahkan bisa dipilih. Nah, jika mandiri teman-teman klik aja mandiri. Kemudian apakah online atau semi online ya? Jika online ya klik aja, jika semi ya klik di sini. Nah, kita klik di sini ya. Jangan disimpan dulu, nanti disimpannya sekalian. Nah, kemudian ke infrastruktur. Nah, silahkan di sini ini diisi mulai dari jumlah komputer proktor ya, jumlah kepemilikan lab atau komputer atau ruangan yang dipakai. Itu ya, berapa ruang maksudnya silahkan diisi. Kemudian jumlah klien, ini jumlah klien di sini adalah jumlah komputer yang akan digunakan oleh siswa yang milik sekolah. Jika memang meminjam kepada guru atau sekolah lain ya diisi di sini. Kemudian kesininya juga silahkan diisi ya. Nanti disimpannya sekalian.
ya. Nah, kemudian bagian tim teknis, silakan dari penanggung jawab, nama proktor, sampai dengan teknisi, datanya dilengkapi, teman-teman. Jika sudah semua diisi, ya, kemudian klik simpan. Nah, sudah gitu. Kemudian di sini silahkan itu dicetak, diupload untuk surat kesiapannya, ya, yang seperti ini. Nah, ini silahkan. Itu sudah sudah ada tanda tangan kepala sekolah, sudah disestempel oleh kepala sekolah, ya, stempel sekolah. Kemudian ini tim verifikasi dari Dinas Pendidikan itu sudah tanda tangan. Itu selesai sampai di sini. Sampai untuk identitas, infrastruktur, tim teknis selesai, ya, yang di sini nih. Kemudian calon pengawas silahkan juga dilengkapi. Minimal kalau minimal itu paling tidak 2, teman-teman, ya. Yang bagusnya, satu inti, yang satunya cadangan, disesuaikan. Untuk jumlah pengawas ini itu jumlah peserta dibagi 20, ya. Itu rumusnya, jumlah peserta TKA yang ikut dibagi 20 peserta, nanti ketemunya berapa pengawas. Jika masih satu, ya silahkan ya tambahkan satu lagi aja untuk cadangan. Jadi ada inti, ada cadangan, ya. Kemudian ini komputer proktor di sini. Silahkan ditambahkan jika memang belum. Klik saja di sini. Nah, di sini ya, kalau satu ruang, satu ruang. Nama ruangnya ya ruang TKA. Ini jumlah klien di sini adalah jumlah komputer yang akan digunakan oleh siswa. Sama dengan yang tadi di sini. Ya, silahkan di sini diisi. Kalau sudah, simpan. Nah, seperti itu sehingga nanti ID proktor di sini itu akan muncul, teman-teman, ya. Kemudian pengaturan sesi di sini, ya. Nah, di sini silahkan itu sudah diatur, teman-teman. Teman-teman itu gelombang dan sesinya itu silahkan diatur di sini, ya, silahkan. Sudah harus selesai. Kemudian kalau kelengkapan data ini masih kosong, ya. Nah, kemudian silahkan ini juga dilengkapi, ya. Fakta integritasnya juga dilengkapi di sini. Nah, silahkan di sini kalau bisa fakta integritasnya dilengkapi, ya. Kemudian ke sini juga, teman-teman, ya. Ini ya paling tidak sudah harus selesai, ya. Nah, teman-teman juga ke sini ke data peserta ini sudah semuanya, ya. Impor dan sebagainya sudah. Kemudian sampai dengan finalisasi dan upload DNS di sini sudah, ya, seperti tutorial sebelumnya. Sampai dengan SPTJM nih. Sampai dengan SPTJM ini sudah gitu, ya. Sudah diupload ke sini, maksudnya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi intinya 5 itu, ya, 5 itu. Nah, kalau yang lainnya bisa menyusul nanti melengkapinya, ya. Nah, saya sampai ini nih. Kalau DNT ini nanti nunggu dicetak oleh Dinas Pendidikannya. Nanti otomatis dia centang jika sudah diselesaikan oleh dinas gitu, ya. Nah, ini yang 5 ini, teman-teman, ya, harus segera diselesaikan. Nah, di sini kan pengawas tidak tercantum nih. Untuk pengawas nanti juga bisa ditambahkan. Yang penting 5 ini dulu. Kalau tadi saya berikan tutorialnya di sini itu untuk penambahan aja. Yang penting ini 5 ini, ya, sudah harus selesai. Dan sudah harus selesai di tanggal-tanggal ini, teman-teman, ya. Nah, di tanggal-tanggal penting. Nanti tanggal 27 Februari itu penutupan aliran data peserta. Tutup tarik datanya. Akan ditutup tarik datanya. Yang belum impor, segera diimpor, ya. Saya buat tutorial sekarang tanggal 26. Penutupan untuk pendaftaran TKA itu tanggal 28 Februari. Masih ada 2 hari lagi sampai hari Sabtu, ya. Pokoknya itu tadi yang 5 itu sudah harus selesai, ya. Yang 5 di atas itu sudah harus selesai. Sampai dengan 28 Februari. Biasanya jam 00-nya berarti, ya. Berarti malam malam minggunya, ya, jam 00-nya sudah harus selesai nih. Nah, nanti Senin 2 Maret 2026 ini penutupan seluruh akses pengaturan moda, pengaturan gelombang dan sesi untuk penarikan data gladi sampai pelaksanaan utama. Nah, jadi di sini di penentuan sekarang ini yang saya berikan di tutorial ini yang sudah harus selesai itu moda, ya, pengaturan moda
yang tadi online, semi online, menumpang atau mandiri gitu ya. Gelombang dan sesi ini sudah harus ditentukan teman-teman ya. Jadi pengaturan gelombang dan sesi ini untuk pelaksanaan gladi bersih TKA sampai dengan pelaksanaan TKA utama nanti. Jadi penentuan gelombang dan sesi sekarang itu untuk gladi dan TKA sesungguhnya nanti gitu. Kemudian nanti Selasa sampai Jumat ya 3 sampai 6 Maret itu pemrosesan data gladi, diproses datanya. Nah, kalau Sabtu sampai Minggu 7 sampai 8 Maret ini untuk yang semi online ya, sinkronisasi gladi. Jadwalnya menyusul. Nah, kemudian untuk pelaksanaan gladi bersih untuk TKA SD dan SMP, pelaksanaannya sama ya untuk pelaksanaan gladinya. 9 sampai 17 Maret 2026. Ini pelaksanaan gladi SMP MTS ya dan juga gladi SD MI. Nah, ini yang perlu dicatat teman-teman. Data yang digunakan untuk gladi adalah data cut-off per hari Selasa, tanggal 2 Maret 2026, jam 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Cut-off adalah penyelesaian administrasi pendataan sampai SPTJM nih, pemilihan status moda, dan pengaturan gelombang. Data pemilihan status moda dan pengaturan gelombang sesi akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan TK utama. Nah, jadi nanti data yang akan digunakan itu adalah per cut-off tanggal 2 Maret. 2 Maret itu berarti hari Senin yang akan datang. Itu sudah harus selesai, teman-teman. Harus sudah selesai sampai dengan yang SPTJM. Kemudian status moda itu yang online, semi online, mandiri atau menumpang itu sudah harus ditentukan ya, sampai dengan surat kesiapannya tentunya ya. Lengkaplah identitas, infrastruktur dan tim teknis. Pokoknya itu sudah harus selesai lah. Kemudian pengaturan gelombang dan sesi juga sudah harus selesai. Karena apa? Karena untuk status moda, pengaturan gelombang dan sesi itu nanti akan digunakan untuk gladi bersih sampai dengan pelaksanaan TKA utama itu, teman-teman ya. Jadi yang status moda itu yang online, apakah semi online, menumpang atau mandiri. Kemudian pengaturan gelombang dan sesi itu digunakan untuk gladi bersih TKA dan pelaksanaan TKA utama. Jadi cut off-nya itu sampai dengan SPTJM, status moda, pengaturan gelombang dan sesi itu tanggal 2 Maret 2026 jam 23.59 cut off-nya yang diambilnya, yang sudah disimpannya gitu ya. Nah, demikian pengumuman ini disampaikan dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan ini diselesaikan nih yang 5 ini ya, diselesaikan yang 5 ini. Kalau yang 3 ini ya, yang ini SPTJM, status moda, gelombang dan sesi itu per cut off 2 Maret. Segera teman-teman ya. Untuk penutupan pendaftarannya itu 28 Februari. Ditutup pendaftaran peserta TKA-nya. Segera diimpor bagi yang belum. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.